pagi semuanya, welcome to SIF. Di pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memasuki dalam hadirat-Nya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau melawat kami, Engkau yang menjaga kami setiap harinya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini yang mungkin juga kita masih belum tahu kondisinya akan naik apa turun, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati Tuhan, apapun yang kami pekerjakan Tuhan, apapun yang kami sedang ingin lakukan dan apapun yang kami sedang rencanakan Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya Engkau yang urapi kami Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Dan juga di pagi hari ini Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan masuk Tuhan dalam hati kami Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya juga Engkau pakai hati kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami, dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sama-sama kita katakan, yes, Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kami perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
kasih Tuhan. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Come on, we sing one more time. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes, Lord. Pengampunanmu Tuhan. Oh, Jesus. Kami sembahmu Tuhan. Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, bahwa Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jadikan kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Yes, Lord. Worship you, Jesus. Boleh kita katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Yes. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Yes.
Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Senang bertemu dengan saudara-saudara walaupun secara virtual online. Tapi saya berharap, sangat berharap bahwa kita akan bisa melakukan ibadah kita secara onsite, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu muka dengan muka. Dan dengan demikian kita juga belajar kembali mendisiplin, bangun pagi, mempersiapkan diri untuk kita bisa beribadah pada jam yang sama. Ada waktunya di mana disiplin-disiplin itu menolong kita untuk kita bisa, bukan Tuhan yang menyesuaikan kita, tetapi kitalah yang kemudian menyesuaikan dengan Tuhan, dengan waktu yang kita tetapkan bersama-sama. Jadi puji Tuhan saudara-saudara. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang saya beri judul Change the World. Ini adalah bagian dari visi SAF, Love God, Love People, dan Change the World. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengubah dunia, saudaraku. Saudara, sebagai orang yang orang yang hidup, katakanlah begitu. Apakah saudara punya mimpi, punya kerinduan untuk hidupmu ini membuat perbedaan, berdampak? Apa yang kita ada atau keberadaan kita itu membuat perbedaan, baik di sebuah keluarga maupun di sebuah tempat. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya memiliki kerinduan seperti itu. Saya ingin hidup saya membuat perbedaan. Kehadiran saya membuat perbedaan, baik di sebuah tempat maupun keluarga maupun di sebuah organisasi, saudaraku. Kenapa? Karena saya percaya dengan firman Tuhan yang menjadi mandat bagi setiap kita. Nah, dasar dari kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah ayat yang menjadi dasar kebenaran kita pagi hari ini. Apa artinya change the world? Bisakah kita memang mengubah dunia, saudara? Atau kemungkinan mengubah dunia itu hanya bagi mereka yang punya uang banyak, punya kekuasaan, punya pengaruh, bertalenta, terkenal, berkarisma, dan berbagai macam hal yang menonjol yang membuat mata orang langsung tertuju kepada dia. Saudara, apakah untuk bisa melakukan perubahan, perbedaan, membuat sebuah perbedaan di dalam satu komunitas, sebuah keluarga, atau bahkan lebih luas masyarakat, apakah kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat brilian, cerdas, punya berbagai macam sumber-sumber untuk bisa melakukan sesuatu? Ataukah ya seperti itu? Saudara, kalau di dunia memang harus seperti itu, saya katakan pasti harus ada kelebihannya. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, untuk change the world, untuk mengubah dunia, tidak harus
Saudara punya segala sesuatu baru merubah dunia, baru membuat perbedaan. Mengapa? Coba perhatikan fakta dari murid-murid Yesus. Apa pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka adalah nelayan, pemungut cukai, dan bukan orang yang terpandang, saudaraku. Mereka bukan orang yang penting. Bahkan kalau mereka tidak menjadi murid Yesus, orang tidak tahu siapa mereka. Siapa Petrus, siapa Yohanes, siapa Yakobus, siapa Andreas, siapa Matius. Matius pemungut cukai, tapi dia bukan seperti Sakius yang jauh lebih kaya, jauh lebih terkenal. Matius tidak sehebat Sakius, saudara. Jadi murid-murid Yesus, 12 murid Yesus bukanlah orang-orang yang punya pengaruh luar biasa. Maka sebenarnya dari perhitungan dunia, mereka tidak bisa melakukan perubahan dunia. They cannot change the world. Mereka tidak bisa mengubah dunia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka melakukan sesuatu yang membuat pada akhirnya saudara dan saya bisa menerima Kristus hari ini di Indonesia. Karena orang-orang yang seperti mereka ini, saudaraku. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata jadikanlah bukanlah ini sebuah perintah, sebuah amanat Yesus atau disebut sebagai the Great Commission, yaitu amanat agung untuk melakukan sebuah perubahan, mengubah dunia. Pada dasarnya kalau sesuai dengan firman Tuhan adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itulah mengubah dunia. Change the world, saudara-saudara. Intinya adalah kita menjadi murid Yesus yang menjadikan orang lain juga menjadi murid Yesus. Itulah artinya mengubah dunia. Dan sasarannya apa? Sasarannya semua bangsa. Semua bangsa. Saudara-saudara, inilah artinya mengubah dunia, yaitu saudara dan saya menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain untuk menjadi murid Yesus. Maka apa yang saudara lakukan, saudara akan mengubah hidup orang itu, saudara akan menolong orang itu untuk hidupnya mengalami perubahan. Dan bukan hanya orang itu, tetapi keturunan orang itu. Dan dimanapun orang itu berada, maka value, nilai-nilai dari murid Kristus itu juga akan dia bawa. Dia akan bahkan kemudian dia menjadi pemurid baru yang memuridkan orang lain. Maka ada efek domino, saudara-saudara, di mana kita memuridkan A memuridkan B memuridkan C, saudara-saudara. Maka kita perhatikan di sini kita melakukan perubahan kepada dunia. Saudara, saya yakin kalau ayah saya tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah ada orang yang datang kepada dia menginjili dan mengajak ke gereja. Simple, ngajak ke gereja. Jelas orang tua saya bukan orang Kristen, tetapi orang tua saya, ayah saya pada waktu itu masih single, punya pergumulan. Dan ketika temannya datang menceritakan tentang Yesus Kristus, saudara-saudara, sesuatu yang sederhana. Bahkan saya pernah menceritakan ini, terjadi perdebatan dan temannya ini kalah debat. Tetapi ketika malam ayah saya tidur, ayah saya bertanya, bagaimana andai kata apa yang disampaikan oleh teman saya itu benar? Perhatikan, Roh Kudus mulai bekerja dengan benih yang pernah ditaburkan. Kalau saudara dan saya tidak pernah punya keberanian untuk menabur benih, bagaimana Roh Kudus akan menumbuhkan benih itu, saudara-saudara? Jadi perhatikan, jadikanlah segala bangsa muridku, itu adalah sebuah dorongan untuk mengubah dunia. Bagaimana kita mengubah dunia? Kita mengubah dunia dengan menjadikan orang lain murid Kristus. Itulah mengubah dunia.
Dan untuk itu saudara-saudara, yang diperlukan saudara-saudara bukan nama yang terkenal, bukan segala sesuatu pengaruh yang luar biasa. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan, mari kita belajar dari firman Tuhan apa yang mereka perlukan, saudara. Murid-murid Yesus, mereka memerlukan apa? Mereka memerlukan Roh Kudus. Mereka membutuhkan Roh Kudus. Saudara, mari kita perhatikan kata jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bagi kata jadikanlah, itu berarti orang tersebut diperintahkan, orang yang memerintahkan yaitu Yesus. Kata jadikanlah berarti dia punya rencana, punya tujuan. Dan Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kristus ketika memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada saudara untuk menjadikan orang lain menjadi murid Yesus, segala bangsa murid Yesus, dia tidak melepaskan saudara begitu saja. Dia sudah tahu kalau ada tantangan, kalau ada hambatan, bahkan kalau ada penolakan, Yesus sudah tahu. Dan saya ingin sampaikan, kalau saudara pernah ragu-ragu, pernah takut ditolak, Yesus pernah ditolak. Kalau saudara-saudara takut bahwa saudara pada akhirnya tidak berhasil meyakinkan, tugas saudara bukan meyakinkan, tugas saudara menabur, saudara-saudara. Tugas saudara menabur, dan Yesus yang memberitakan jadikanlah. Maka Yesus akan turun tangan, campur tangan untuk kemudian memakai kita menjadikan segala bangsa, orang lain menjadi murid Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan orang yang dijadikan itu mengalami perubahan dari bukan murid Yesus menjadi murid Yesus, bukan milik Tuhan menjadi milik Tuhan, bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Saudara mengalami perubahan, itu mengubah dunia, saudara-saudara. Saudara tidak harus melakukan sesuatu yang wow, masuk koran, masuk berita sana sini, dan kemudian saudara dikategorikan mengubah dunia. Saudara mengubah dunia di dalam perspektif firman Tuhan adalah jadikanlah segala bangsa muridku. Ketika saudara melayani KTB, jadikanlah anggota KTB-mu murid Yesus. Ketika saudara punya keluarga, jadikanlah keluargamu menjadi murid Yesus. Saudara mengubah dunia. Ketika saudara menikah, jadikanlah pasanganmu murid Yesus. Jadikanlah anak-anakmu murid Yesus. Saudara mengubah dunia. Ketika saudara bersama dengan keluargamu, orang tua, kalau mereka belum kenal Tuhan, bergumul, berdoa, tabur benih untuk mereka menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, saudara jangan putus asa, never give up, jangan menyerah. Dan firman Tuhan menarik karena Yesus yang mengatakan yang kedua, semua bangsa. Wow, perintah Yesus ini tidak main-main. Murid Yesus yang nelayan, pemungut cukai, orang-orang tidak punya pengalaman, mereka paling banter, mereka dari Galilea ke Yudea, itu saja perjalanannya. Tetapi bagaimana Yesus memerintahkan mereka menjadikan semua bangsa, segala bangsa murid Kristus. Satu tanggung jawab terlalu besar, terlalu berat, saudara-saudara. Tapi ini yang luar biasa. Ini berarti saudara, sasaran dari mengubah dunia menjadikan murid Kristus itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Segala suku bangsa tidak terbatas. Siapapun yang kontak, yang berhubungan, connect dengan kita, mereka bisa menjadi sasaran untuk dijadikan murid Yesus. Dan yang ketiga dikatakan muridku, menjadi muridku. Kataku menyatakan kepemilikan. Jadi ujung dari proses perubahan adalah menjadikan orang yang kita muridkan menjadi murid Kristus. Bukan hanya murid kita, di mana kemudian mereka begitu fanatik dengan diri kita, sampai-sampai kalau kemudian kita melakukan kesalahan, kita masuk sumur, mereka juga masuk sumur. Wah, saudara telah menyalahi perintah Tuhan, karena mereka harus dijadikan murid Kristus, bukan murid Agustinus.
Betul saya memuridkan, tetapi saya harus memastikan orang-orang yang saya layani, yang saya muridkan terhubung kepada Kristus, bukan semata-mata bergantung kepada saya. Makanya saudara-saudara, di dalam pemuridan, kalau ada di antara orang-orang saudara-saudara yang kemudian dari tahun ke tahun, saudara-saudara, tiap kali saudara-saudara sedikit-sedikit kemudian menghubungi, meminta bantuan kepada guru saudara-saudara, maka saudara lupa bahwa saudara adalah murid Kristus. Artinya saudara sendiri bisa datang kepada Kristus dan meminta bantuan kepada Dia, berdoa minta bantuan kepada Dia. Nah ini saudara-saudara. Nah saudara, saya melihat bahwa menjadikan segala bangsa itu menjadi murid Kristus, itulah mengubah dunia. Nah pertanyaannya, saya akan mengambil satu contoh bagaimana ketika murid-murid Kristus ini mulai terjadi pertambahan, pertumbuhan, apa yang terjadi. Dan saya mau mengamati salah satu peristiwa ketika terjadi pertambahan, bagaimana murid-murid ini mengubah dunia di sekitar mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, saya tidak akan bacakan saudara, tetapi saudara perhatikan di sana itu ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, maka kemudian 3.000 orang bertobat. Ketika mendengar Petrus berkhotbah, maka kemudian saudara-saudara terjadi kegemparan saudara-saudara, dan kegemparan luar biasa. Dan bukan hanya kegemparan luar biasa, tetapi murid-murid ini kemudian mereka menunjukkan kehidupan yang fenomenal begitu, yang luar biasa. Apa yang luar biasa saudara-saudara? Saya mencatat ada satu peristiwa yang luar biasa, adalah yaitu mereka melakukan pengorbanan. Mereka menjual harta mereka untuk rekan-rekan, saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem yang tertekan, untuk kemudian membantu mereka. Dari sisi ini saudara-saudara, saya akan menekankan change the world di sini, secara khusus menjadikan segala bangsa muridku. Itu kita harus memiliki attitude ini, kita harus memiliki sikap hati seperti ini, sikap hati yang generous, sikap hati yang murah hati. Generous dengan keselamatan yang kita punya, generous dengan milik kita, generous dengan segala harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita, generous dengan waktu kita, generous dengan pikiran kita, generous dengan tenaga kita. Maka saudara, orang-orang yang mengubah dunia, orang-orang yang Tuhan pakai menjadikan segala bangsa, memuridkan orang lain, adalah orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang tidak sayang-sayang, orang-orang yang mau repot. Dalam hal ini saudara-saudara, kalau saya mendorong, saya merindukan seluruh jemaat SAF menjadi jemaat yang generous, jemaat yang murah hati saudaraku. Dan saudara-saudara, menjadi jemaat yang memiliki hati penuh kerinduan untuk berkorban. Nah saudara, mari kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47 dikatakan mereka menjual harta, mereka membagikan. Barnabas salah satunya dikenal sebagai orang yang murah hati tersebut saudara. Dan saudara, sebagai contoh dari sikap yang murah hati, saya mau mengambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kisah Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dikatakan, kemudian seorang guru agama tampil untuk menjebak Yesus. Ia bertanya, "Bapak guru, saya harus melakukan apa supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal?"
Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam Alkitab? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Orang itu menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jawabmu itu benar, kata Yesus, lakukanlah itu, maka engkau akan hidup. Ini seorang guru bertanya kepada Yesus untuk bagaimana bisa memiliki hidup yang kekal. Tetapi kemudian guru agama itu mulai ingin membenarkan diri dan bertanya, siapa sesama manusia itu, sesama saya itu, siapa sesama saya ini? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Saudara tidak bisa mengubah dunia kalau kita tidak punya perspektif yang benar tentang siapa sesama kita. Siapa sesama kita? Banyak orang yang berpikir siapa sesama kita adalah orang-orang yang satu suku dengan kita, itu sesama kita. Orang-orang yang satu level status sosial ekonominya, itu sesama kita. Orang-orang yang sekolah di sekolah yang sama, itu sesama kita. Orang-orang yang berasal dari klub sosial yang sama, kumpulan sosial yang sama, itu sesama kita. Begitu di luar lingkungan itu, kita seperti merasa mereka bukan sesamaku, mereka orang lain. Kita seperti membangun tembok di mana, maaf, saya nggak bisa berbicara kepada dia. Dia bukan gumpulan saya, dia bukan kenalan saya. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara. Untuk bisa memuridkan, bisa melakukan perubahan, saudara-saudara jangan membangun tembok tinggi-tinggi yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Yesus menjelaskan siapa sesama kita. Sesama kita adalah setiap orang yang membutuhkan, itu sesama kita. Apakah suku mereka, latar belakang mereka, status sosial mereka, tidak masalah. Tetapi orang yang membutuhkan keselamatan, itulah sesama kita. Semua manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara-saudara, bagi saya tidak punya perbedaan terhadap berbagai macam suku. Saudara, saya ngobrol dengan siapa saja, saya tidak ada masalah, saudara-saudara. Dengan orang Batak saya berkenalan dengan orang Batak, saya harus berbicara kepada dia. Saya harus berbicara dengan orang Manado, orang Madura, orang Jawa, orang China, orang Chinese, saudara-saudara. Saya berbicara dengan mereka. Saya tidak merasa ada perbedaan. Memang sekalipun warna kulit saya berbeda, tetapi terus terang kalau saudara melihat hati saya tidak membedakan. Saya nggak pusing, saudara-saudara. Saya nggak pusing. Warna kulit saudara-saudara, saya nggak pusing dengan warna kulit saudara-saudara. Ya, mungkin itu sebabnya saya tidak merasa kadang-kadang merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah dari orang lain karena perbedaan-perbedaan itu. Saya tidak pusing dengan itu. Karena saya sangat memahami, saya sangat mengimani dan mengamini apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sesama manusia itu. Sesamaku itu siapa? Seperti pertanyaan ini, di mana orang ini sedang mengangkat dirinya dan berpikir yang dimaksud sesama saya adalah sesama orang Farisi, sesama ahli Taurat, sesama orang yang selevel begitu, saudara-saudara. Nah, saudara, di dalam perumpamaan, kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang adanya seorang yang berjalan. Orang itu turun dari Yerusalem pergi ke Yeriko, saudara-saudara. Jadi Yerusalem itu tempatnya lebih tinggi, dia turun ke kota Yeriko. Dan di dalam perjalanan ternyata kemudian dia dirampok. Ketika dia dirampok, kemudian saudara, ada beberapa orang yang lewat, saudara tahu kisah ini. Tetapi yang saya mau kita perhatikan attitude, sikap hati dari orang-orang ini. Orang-orang yang saya yakin ini juga menjadi gambaran orang yang memandang siapakah sesamaku. Orang-orang yang memiliki hati yang generous, saudara. Nah, ada 4 perspektif yang saya ingin sampaikan melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Perspektif yang pertama adalah perspektif perampok, saudara-saudara. Perspektif perampok.
Perspektif perampok itu adalah, saya mengkalimatkannya, what is yours is mine, I'm going to take it. Apa yang menjadi milikmu itu milikku. Milikmu adalah milikku dan saya mau mengambilnya. Mungkin saudara berpikir, wah, saya tidak punya perspektif perampok seperti itu, di mana apa yang menjadi milik orang lain itu kemudian saya ambil, apa yang menjadi milik orang lain itu milik saya. Saudara mungkin tidak menyadari, tapi harus diakui, banyak di antara kita yang punya hati seperti ini. Kita maunya, saudara-saudara, kalau bisa sebesar-besarnya kita punya keuntungan dari orang lain. What is yours is mine, I'm going to take it. Kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Kita merasa begitu iri ketika orang lain berhasil. Kenapa? Karena what is yours, apa keberhasilanmu, it should be mine, seharusnya menjadi milik kita. Saudara-saudara, itu adalah perspektif perampok. Perspektif perampok. Dan bagaimana kita bisa menjadikan segala bangsa muridku murid Kristus kalau kita punya perspektif perampok, saudara-saudara. Kita tidak rela. Kita cenderung mengambil keuntungan. Bahkan kalau kita bergerak, kita selalu bertanya, apa keuntungan untukku? Saudara-saudara, bahaya ini. Perspektif perampok ini bisa berbahaya. Karena termasuk kepada Tuhan, saudara akan mencoba meminta, apa keuntungan saya Tuhan kalau saya melayani Engkau? Apa keuntungan saya? Saudara, ini adalah perspektif perampok. Perspektif yang selalu mencari apa yang harus saya dapatkan. What is yours is mine, saudara. Oh, haleluya. Kita harus bertobat kalau kita punya perspektif ini, di mana kita bergabung, kita pergi ke sebuah gereja, kita pergi ke sebuah persekutuan, kita hanya berpikir apa untungku di sana. Begitu kita merasa akan dirugikan atau kita harus berkorban, kita menjauh. Saudara, saya yakin orang seperti itu tidak mungkin memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena melihat orang lain sebagai objek keuntungan. Apa yang saya dapatkan dari orang itu? Apa yang saya bisa dapatkan? Saudara, sikap seperti ini tentu tidak bisa mengubah dunia. Yang kedua, perspektif imam dan orang Lewi. Perspektif imam dan orang Lewi apa itu? Mereka punya perspektif, what is mine is mine, I'm going to keep it. Apa yang menjadi milikku yaitu milikku. Saya mau menyimpannya. I'm going to keep it. Ini adalah perspektif orang yang tidak mau diganggu. Model orang seperti ini biasanya begini. Saya nggak mau mengganggu kamu supaya kamu tidak ganggu saya. What is mine is mine. Ya. Apa yang menjadi milik saya itu milik saya. I'm going to keep it. Saya akan menyimpannya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara menjadi murid Kristus, model sikap kita seperti itu, saudara-saudara, di mana kita pokoknya kita menjaga apa yang menjadi milik kita. Kita tidak mau mengganggu orang lain karena kita tidak mau diganggu. Kita berada di dalam zona nyaman kita. Kita tidak mau mengambil resiko dan menjadi tidak nyaman, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau itu yang kita miliki, kita tidak mungkin menjadikan segala bangsa murid Kristus, saudara-saudara. Jangan-jangan kita juga belum menjadi murid Kristus. Karena kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita akan juga mewarisi ilmu, mewarisi sikap dari guru kita, yaitu Kristus. Perhatikan, Kristus selalu mau direpotkan. Kristus selalu mau direpotkan untuk orang lain supaya orang itu dapat menerima kabar keselamatan, menerima kabar Injil, saudaraku. Saudara, what is mine is mine.
adalah sikap yang menghambat untuk kita mengubah dunia, saudara-saudara. Untuk kita mengubah dunia. Jujur, saya sangat suka bertemu dengan orang-orang yang punya sikap bukan seperti ini. Kalau saya melayani bersama dengan orang-orang yang punya sikap seperti ini, aduh, saudara-saudara, resiko sedikit, gak mau, sudah repot. Katanya mengasihi Tuhan, tapi gak mau ambil resiko, gimana lagi, saudara? Saudara, dan model seperti ini juga adalah orang yang sangat menjaga apa yang menjadi miliknya. Waktunya, pikirannya, tenaganya, kesehatannya, segala sesuatu, bahkan uangnya. Kalau dia memberi karena terpaksa. Ini harus tidak boleh seperti ini, saudaraku. Kita harus bertobat kalau kita punya sikap attitude seperti ini. Maka kita seperti orang imam dan orang Lewi. Perspektif yang ketiga adalah perspektif orang Samaria. What is mine is yours. I'm going to give it. Apa yang menjadi milikku itu adalah milikmu. Aku akan memberikannya. Saudara, ini sikap yang dipuji oleh Yesus. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Ini sikap hati yang murah. Orang yang generous, saudara-saudara. Saudara harus mengakui bahwa berapa banyak di antara kita yang kita begitu merasa hidup kita itu berubah oleh karena orang-orang generous di sekitar kita. Kita tahu dia mungkin kesulitan, tetapi bagaimana dia begitu murah hati. Itu menyentuh kita, saudara. Itu menyentuh kita. Dan juga berhubungan dengan waktu, pikiran, tenaga. Bagaimana kita mau repot untuk jiwa-jiwa. What is mine is yours. Saudara, harus saya akui, dari waktu ke waktu kita harus terus mendisiplin diri untuk punya sikap seperti orang Samaria ini. Apa yang menjadi milikku? Waktu, pikiran, tenaga, kesempatan, keuangan, hal-hal yang lain. Kalau bisa Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan, membuat satu jiwa bertobat. Tuhan tolong supaya kita punya hati seperti itu, saudara. Ada seorang misionaris yang kalimatnya memberkati saya, di mana orang itu sakit oleh karena sakit malaria yang menyebabkan matanya hampir buta, saudara. Dia melayani di Papua dan kemudian dia disarankan untuk meninggalkan daerah di mana dia melayani karena dia terserang malaria, hampir mematikan, merenggut nyawanya. Tapi oleh karena obat-obatan menyebabkan matanya hampir buta. Tapi doanya luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan begini doanya. Tuhan ini namanya Jim Allen Yos. Dia mengatakan begini, Tuhan, kalau saya harus kehilangan mata saya supaya satu jiwa bertobat, saya rela. Sebab Engkau, Bapa, telah kehilangan anakmu supaya saya bertobat. Wow, saudara. Bapa telah kehilangan anaknya supaya saudara dan saya punya kesempatan diselamatkan. Mengapa kita what is mine is mine? Mengapa kita jaga apa yang menjadi milik kita? Kita seperti tidak mau berkorban, kita tidak mau kehilangan, saudara-saudara. Atau bahkan kemudian kita menjadi orang Kristen yang maunya untung dari orang lain. Bahkan kalau dari Tuhan, kalau bisa kita untung, saudara-saudara. Saudara, ini tidak mungkin
Model-model seperti ini memuridkan orang lain tidak mungkin. Dia memuridkan sama menjadi seperti perampok itu, seperti orang imam dan Lewi. Saudara-saudara, kita harus punya hati seperti orang Samaria. What is mine is yours. Apa yang menjadi milik saya bisa itu jadi milikmu, saya berikan karena kamu membutuhkannya. Dan yang keempat, perspektif yang keempat, saya mau mengajak kita masuk ke level yang paling tinggi, yaitu perspektif yang keempat, yaitu perspektif agen perubahan. What is mine, not mine. I'm going to manage it. Apa yang menjadi milikku bukan milikku. Saya mau mengelolanya. Kita pengelola. Mazmur pasal 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi segala isinya. Berapa banyak di antara kita yang berpikir semua yang kita miliki ini adalah milik kita. Saudara, kalau Tuhan tidak berikan saudara kepintaran, kesehatan, kekuatan, kesempatan, saudara tidak bisa memiliki itu semua. Kita tidak bisa memiliki itu semua. Kita hanyalah pengelola. What is mine, not mine. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan milik kita. Itu Tuhan percayakan kepada kita, maka kita kelola. Supaya itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ada satu karya dari Elisabeth Elliot yang berjudul Passion and Purity. Dia menuliskan begini, jika kita memegang erat apapun yang diberikan kepada kita dan tak bersedia melepaskannya saat tiba waktunya, atau tak bersedia untuk digunakan sesuai kegunaan yang dikehendaki Sang Pemberi, kita sedang menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau Tuhan menggerakkan kita atau kita melihat sebuah kebutuhan dan saatnya untuk kemudian kita memberikan apa yang kita punya, tapi kita tidak mau melakukannya, padahal kita tahu itu diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita menabung, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain kalau kita bisa mendapatkan income lebih, karena itu Tuhan yang buka jalan. Tetapi ketika ada satu kebutuhan, kita tutup mata, kita tidak tahu, kita pura-pura tidak tahu, kita bertahan, saudara-saudara, maka kita sedang menghambat pertumbuhan iman kita. Kita bisa dengan mudah mengatakan, jika Allah sudah memberikannya kepadaku, kataku, maka itu menjadi milikku. Aku berhak melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Itulah konsep yang salah. Jika Tuhan sudah memberikan kepadaku, maka itu milikku, sehingga akulah yang berkuasa atas apa yang aku terima, apa yang aku kerjakan, aku usahakan. Saudara, kita harus minta ampun, bertobat. Karena sikap seperti ini tidak mungkin akan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Karena kita bukan orang yang punya sikap hati yang benar. Yang benar adalah pemberian itu merupakan milik kita untuk disyukuri, milik kita untuk dipersembahkan kembali kepadanya, milik kita untuk dilepaskan. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap hatimu? Dari 4 perspektif ini, saya berdoa supaya setiap saudara naik level, punya perspektif orang Samaria. What is mine is yours. I'm going to give it. Tapi masuk level yang terakhir sebagai agen perubahan. What is mine, not mine. Apa yang menjadi milikku, bakat, talenta, semua yang saudara miliki is not yours, bukan milik kita. Itu pemberian Tuhan. Dan kalau Tuhan membutuhkannya,
maka kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Kita punya 7 hari. Tuhan berikan 7 hari. Pernah mendengar kisah pengemis? Pengemis yang meminta-minta di pinggir jalan, lalu ada seorang yang kemudian dia punya uang. Dia buka dompetnya. Nampaknya dia punya beberapa uang lembaran dan dia berikan 20.000 kepada pengemis ini. Dan waktu pengemis ini menerima 20.000, tiba-tiba pengemis itu melihat isi dompet dari orang ini yang jumlahnya jauh lebih banyak. Lalu kemudian timbul keinginan pengemis ini untuk menguasai isi dompet itu. Dengan cepat dia mengambil dompet itu dan dia lari. Saudara, itulah sikap kita. Kalau Tuhan berikan kita 7 hari, hari Minggu di mana kita harus beribadah, kita memberikannya kepada Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Dari 7 hari Tuhan minta 1 hari untuk kita kemudian datang ke rumah Tuhan. Kalau saudara rebut juga untuk kemudian mengisinya dengan yang lain, kita sama seperti pengemis itu. Kita mungkin punya sikap perspektif seperti perampok. What is yours is mine. Kalau bisa kita terus menerus menumpuk kesenangan, menumpuk macam-macam, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita meminta Tuhan menolong kita untuk Tuhan, apa yang menjadi milikku bukan milikku. Sebab aku hanyalah pengelola saja. Kalau Tuhan Engkau minta aku untuk mengelola, aku akan mengelola. Dengan sungguh-sungguh waktunya aku memberikannya, aku berikan. Sebab Engkau sumber pemberi berkatku. Mari kita responi firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, berbicara tentang mengubah dunia rasanya sebuah kalimat yang besar. Tapi saudara, kita bersyukur karena Yesus adalah pengubah dunia itu sendiri. Sehingga kalau engkau dan saya menyadari pengubah dunia, jangan engkau pikirkan Albert Einstein, orang-orang yang besar, saudara. Yesus yang ada di dalam firman Tuhan, Dia adalah pengubah dunia itu sendiri. Ketika hidupmu mengikuti jalannya, maka engkau akan menjadi pengubah dunia, mulai dari diri kita sendiri, saudaraku. Jadi saudara, ini bukan sebuah perjalanan yang harus luar biasa, viral, masuk koran. No, saudara. Apapun yang sedang Tuhan percayakan itu adalah dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan, keluarga, orang-orang di sekitar kita itu dunia dan dimulai dari kita. Itu sebabnya saya mengajak kita meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Betapa ku mencintai apa yang telah terjadi ketika kita belajar untuk menyadari rencana Tuhan, rancangan Tuhan di balik segala sesuatu. Maka kita akan menyadari bahwa ada yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, syukur. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Betapa ku mencintai, renungkan segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, amin, haleluya, dalam hidupku ini
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Amin Tuhan, Kau membentuk bejana hatiku. Katakan bersama, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Mari kita akan ikuti jalan Yesus yang selalu memberi. Amin. Haleluya. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Betapa ku mencintai. Sungguhkah kau bersyukur untuk setiap yang terjadi? Amin. Haleluya. Ketika engkau belajar menerima, engkau menyadari bahwa Tuhan pakai itu untuk bisa mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Engkau diubahkan, engkau dipulihkan. Orang-orang yang dipulihkan hatinya, perkataannya memulihkan orang lain. Orang-orang yang disembuhkan lukanya, perkataannya menyembuhkan orang lain. Amin. Haleluya. Oh, syukur. Amin, amin. Kau selalu memberi. Orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh kebaikan Tuhan akan mengalir kebaikan melalui hidupnya, perkataannya, perilakunya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Sentuh hati jemaat Tuhan, ubah hidup, amin, menjadi yang baru, bagai emas yang murni membentuk. Oh, haleluya. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai kasih-Mu mengalir, membanjiri setiap kami, menghanyutkan setiap kami. Oh, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah hati kami Tuhan. Oh, sembuhkan yang luka, pulihkan yang susah Tuhan, dan pulihkan setiap kami Tuhan yang bergumul dengan kedagingan, untuk kami dimurnikan, disucikan. Oh, haleluya, haleluya.
motivasi-motivasi yang rendah, motivasi-motivasi yang mudah goyah Tuhan. Engkau akan berbarui, Engkau murnikan sehingga seperti emas yang murni ya Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, seperti pujian ini Tuhan, kami tidak ingin menjadi emas, tetapi emas sepuhan ya Tuhan, yang hanya dibalut saja, tetapi sesungguhnya di dalamnya sebenarnya hanyalah logam-logam yang tidak berharga. Tuhan, kami tidak mau hanya nampak dari luar, tetapi Tuhan kami percaya dunia bisa diubahkan karena hati ini diubahkan ya Tuhan. Karena dari hati yang dipenuhi oleh kebaikan Tuhan akan lahir kebaikan Tuhan. Dari orang itu, dari mulutnya, dari hidupnya, dari perilakunya. Hati orang yang dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, dia akan juga berkemurahan. Hati orang yang juga dipenuhi oleh kesucian Tuhan, dia akan menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang telah disalibkan bersama dengan Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau pakai setiap kami untuk berdampak ya Tuhan. Hidup kami tidak panjang, tetapi dalam hidup yang sementara ini Tuhan, pakai kami untuk berdampak bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk membawa orang-orang Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah setiap kami ya Tuhan menjadi world changer, para pengubah dunia ya Tuhan. Di mana kami berada, pasti ada perubahan oleh karena kehadiran kami ya Tuhan. Kalau kami hadir di sana tetapi setelah sekian waktu tidak ada perubahan, Tuhan ampuni kami. Untuk kami lebih serius lagi ya Tuhan, untuk berserah kepada Engkau, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah saudara menjadi pelaku firman, karena hanya orang-orang yang pelaku firman itulah orang-orang yang mengubahkan dunia. Haleluya saudaraku. Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman selama 1 pekan ini. Tetapi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan terima kasih buat persembahan, persepuluhan, korban misi yang saudara berikan pada bulan Oktober ini saudara-saudara. Saudara ketahuilah saudara-saudara, ketika engkau memberi kepada Tuhan, memang sarananya adalah gereja, tapi percayalah saudara, hatimu yang tertuju kepada Tuhan, maka apa yang kau beri itu akan menjadi sesuatu yang penuh engkau lakukan dengan sukacita karena engkau memandang kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara, dan saudara-saudara silakan memberikan persembahan, persepuluhan dan korban misi di nomor rekening yang ada di bawah ini, atau saudara bisa scan QR code yang ada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Demikian juga hari Selasa nanti akan ada KTB Leadership saudara-saudara. Di awal bulan kita selalu mengadakan KTB Leadership. Saya mengundang para KTB Leaders untuk saudara set a time, meluangkan waktu untuk saudara bisa join bersama-sama para pemimpin, untuk kita selalu disatukan, untuk kita bergerak bersama-sama. Demikian juga pada hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama-sama di dalam KTB masing-masing, Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita, saudaraku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk leading bisa berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami ya Tuhan pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami telah menerimanya Tuhan, dan kami siap melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kami siap Tuhan, Engkau pakai sebagai sarana-Mu Tuhan untuk mengubah dunia ini ya Bapak. Kami tidak ingin terbawa arus dunia Tuhan, tapi justru kami ingin menjadi agen perubahan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu juga ya Bapak. Kiranya Tuhan kami terus menyertai kami, hanya Engkau yang memimpin kami dan kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya juga Engkau yang
memberkati kami dan juga Roh Kudus yang terus memberikan dalam Amin. ke depan ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan engkau serta memberikan engkau kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rencana-rencanamu, dan diberkatilah setiap ibadahmu, setiap apa yang kau kerjakan untuk engkau menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah itu semua, sehingga engkau akan menyadari bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menaruh rencana yang mulia atas kehidupanmu. Bahkan diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau rancangkan dalam takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat dan sukacita besar. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Yesus datang kali yang kedua dan menjemput setiap kita yang setia. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday saudara, dan selamat memasuki nanti bulan November. God bless you all. Haleluya. Oh, amin.